Kalau si Calvin tiba-tiba dari 2.650 tiba-tiba dapat 10.500.000 gitu ya penjualan saya. Set, lihat nih ya, semua berubah. Nah, tiba-tiba dia masuk peringkat 2, dia gak ada lagi di peringkat akhir. Si Jonas turun deh dia jadi 5 terendah. Kita bakal bahas cara bikin top 5 dinamis dari sebuah data. Jadi 5 penjualan tertinggi, 5 nilai tertinggi. Ada yang versi top 5, ada yang versi bottom 5 yang terendah. Nggak hanya satu dan nggak semuanya. Kalau semuanya kan teman-teman tinggal sort aja. Kalau cuma satu, tinggal pakai max. Kali ini ada peringkatnya, 1 sampai 5 ceritanya. Caranya adalah, saya akan pakai dua cara. Satu yang versi pertama, ini all device bisa, harusnya semua jenis Excel bisa. Pakai large and small, tapi ada kekurangannya. Yang kedua lebih gampang. Tapi ini pinter nih Excel. Dia tahu nih kita susah bikin top 5. Dia bikin rumus baru, namanya sort sama take. 2024 baru ada, jauh lebih gampang. Cuma edisi 2024 sama 365. Kita langsung mulai. Yang pertama adalah pakai large. Jadi ada satu rumus namanya large. Dia itu untuk cari tahu di antara semua data ini siapa sih peringkat sini, peringkat satu, peringkat dua, peringkat tiga, peringkatnya itu kita tentuin. Jadi kita blok, saya kunci biar waktu nanti saya tarik tuh kayak pertandingannya tuh adil di antara si warna biru aja. Koma satu. Maka keluarlah peringkat satu adalah yang 11, 2, 10. Oke, cuma kalau kayak gini kan semuanya peringkat satu, sama aja kayak Max dong, Vin. Nah, maka dari itu, kalau mau ya diganti di belakangnya jadi dua, lalu jadi tiga, dan seterusnya. Cuma saya nggak terlalu suka jadi kayak panjang gitu. Saya biasa pakai kayak gini, satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi ininya saya semacam, apa namanya, ketik manual gitu loh, teman-teman. 1 sampai 5-nya di sini. Tunggu, saya rapin dulu. Ini kayaknya formatnya ada yang salah sedikit biar rapi ya. Nah, maka saya tinggal large di blok, Ctrl F4 dikunci, lalu satunya diklik, enter. Maka ketika saya taruh ke bawah, kurang lebih gini. Nah, di sini sama, tapi pakainya small. Small di blok, kunci, koma satu, gitu ya. Siapa sih yang paling rendah, nomor satu, dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya, loh, kan itu cuma angkanya. Kalau mau bikin leaderboard, saya harus tahu dong siapa yang peringkat satunya. Saya biasanya pakai index match, tapi ini kekurangannya. Harus sedikit diakalin kalau datanya ada yang sama, double. Kalau nggak double sih aman, gitu ya. Tapi kalau sales biasanya kemungkinan double-nya ada, tapi kecil sekali. Still oke lah menurut saya. Tapi butuh helper kalau kami biasanya. Di template kami juga pakai helper di template Entrefine. Jadi saya pakai index. Index, tolong dong cariin siapa sih nama agent F4 yang match dengan angka sales revenue ini. Carinya di antara sini. Sorry ya agak cepat karena konteksnya ini bukan index match. Koma nol. Tapi saya coba deh review pelan-pelan nih. Jadi bentar, saya zoom in dulu. Indeks, indeks, tolong cariin dong di kolom C. Itu tuh kemungkinan jawabannya. Oke. Yang match sama J6. J6 itu si angka large nomor satu tadi. Siapa sih yang punya peringkat satu tadi di antara kolom E? Koma nol karena harus cari yang persis, tutup kurung dua kali. Satu tutup match, satu tutup indeks. Jadi kalau udah jadi, bener kan? Yeni 11, 2, 10. Oke. Nah, ini teman-teman kalau saya copy paste sih udah jadi dia. Nih. Nah, udah rumusnya kan karena saya kuncinya tuh udah pas, posisinya udah persis, acuannya tinggal berubah nih. Calvin peringkat 2 nih, saya nih peringkat 2 terendah nih ke N7 ceritanya gitu. Oke, di area sel sama. Sebenarnya kalau pakai XLOOKUP sih enak, cuma saya asumsi kalau teman-teman ada XLOOKUP mending langsung pakai cara dua. Jadi yang pakai cara satu ini hanya teman-teman yang belum edisi, yang mungkin edisi masih 2016 atau 2019 ya. I don't know. Ya, ya 2019 2021 pakai cara atas. Oh ya sebenarnya bisa juga sih. Kan beberapa edisi ada yang XLOOKUP tapi belum ada sorted. Tapi cobalah ya. Yang ini saya ganti indeksnya ganti jadi D karena saya mau pindahinnya ke D. D4.
Jadi area salesnya ya sama aja sih, bisa indeks area sales atau VLOOKUP Jakarta Barat dari si Yeni-nya atau Jakarta Barat dari sales revenue-nya, sama aja, harusnya jawabannya sama gitu. Oke, karena acuannya relatif unik ya antara sales revenue ataupun nama agent gitu ya. So, ini teman-teman beres. Mungkin menurut saya harus pelan nonton videonya. Kedua harus coba juga. Teman bisa download, linknya ada di deskripsi. File ini tuh langsung saya kasih 5 sheets. Jadi 5 video ini saya langsung produksi di hari yang sama teman-teman. Ada formula dasar, data range table, transpose, video yang teman-teman lihat. Nanti akan ada 2 formula lagi. Gitu. Oke, yang versi 2. Jadi saya tuh pakai sort, suka banget. Jadi tolong dong sort di antara sini. Di antara C4, C19, tolong sort based on kolom keberapa pertanyaannya. Kolom keberapa itu adalah kita mau mengacukan, mengurutkan itu berdasarkan kolom pertama nama agent, kolom kedua area penjualan, atau kolom ketiga angka penjualan. Maka jawabannya angka penjualan dong, karena kita mau berdasarkan angka penjualan. Sort order mau ascending dari kecil ke gede atau descending dari gede ke kecil. Descending dong, karena kita mau dari gede ke kecil. Z to A. Nah, keluar nih teman-teman. Cuma, Vin, ini kan sama aja kayak short biasa, Vin. Ya enggak? Tapi, karena saya mau bilang pakai short dan take, jadi ada rumus namanya take. Saya pisah dulu rumusnya. Saya pisah dulu rumusnya. Jadi kalau take itu, dari sebuah array, dari sebuah kumpulan data, kita mau ngambil berapa row atau berapa kolom. Contoh, di dalam sini itu adalah array di mana di sini isinya ada sekitar 16 baris. Saya bilang ambilnya 5 baris aja. Keluarlah 5 besar. Jadi yang di sini juga bisa. Saya take hasil sort, koma 5 baris. Kalau saya mau ngambil kolom, dia jadinya kayak gini teman-teman. Koma, kolomnya berapa? Satu, berarti cuma namanya doang. Gitu ya. Ini kalau di explore seru sih, cuma saya main yang paling sering kepake dulu ya. Sort dan take. Nah, kalau yang versi small, saya ulang deh biar nangkep ya. Mereka kan, sekaligus saya mau ajarin satu hal yang kalau error ini tuh jangan panik. Nih ya, ini saya sengaja, ini pasti bakal error. Sama dengan sort di blok, mau sort berdasarkan mana? Saya bilang based on sales revenue, koma 3. Jadi kalau mau diurutin berdasarkan nama, koma 1. Karena kita mau berdasarkan angka, koma 3. Koma, saya mau ascending dari kecil ke gede. Gitu ya. Nah, spill itu tuh dia bilang, karena nggak muat bro, lu tuh di sini kita mau keluarin 16 angka, tapi di sini lu ada data, nggak muat bro katanya. Jadi kalau kita hapus, keluar deh. Sama ya, cuma kali ini kita harus take lagi dong. Take hasil sort, koma 3 row, sorry, 5 row. Nah, kalau saya 3, dia kayak gini dong. Nah, jadi dia cuma ambil 5 tertinggi, 5 terendah pakai short dan thick. Yang di atas pakai large and small. Tentunya lebih gampang yang ini, terutama kalau datanya dinamis. Oh, gimana caranya biar dinamis? Saya harusnya konekkan sales revenue ini tuh pakai sum if ke database sales. Cuma dicontoh ini enggak. Cuma dinamis kayak ini, dinamis. Kalau si Calvin tiba-tiba dari 2.650 tiba-tiba dapat 10.500.000 gitu ya penjualan saya. Set, lihat nih ya, semua berubah. Nah, tiba-tiba dia masuk peringkat 2, dia gak ada lagi di peringkat akhir. Si Jonas turun deh dia jadi 5 terendah gitu ya. Tiba-tiba Bambang nih dari 8.345 jadi 12.345. Set. Nah, oke. Itulah menampilkan 5 penjualan. Apa tadi? Jadi semenarik ini ya penjualan secara dinamis. Kita tinggal ganti dan ganti terakhir deh ya, biar nama saya peringkat 1 deh. Peringkat terakhir deh, kurang 01. Ganti. Set, dinamis.
Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe untuk konten yang lebih menarik lagi.